Ya, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya yang presentasi duluan untuk peer teaching. Mohon teman-teman kelompok saya boleh nanti menilai sesuai dengan format penilaian. Ya, saya akan memulai. Izinkan saya untuk share screen. Baik, saya mulai ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Baik. Semoga kabar kalian semua tetap sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Pak minta satu orang untuk berdoa. Ya, terima kasih. Berdoa selesai. Bapak akan mengecek kehadiran ya. Fabianus ada? Ada, Pak. Ridolina ada? Pak. Baik, berarti semua hadir ya. Iya, Iya, Pak. 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 Baik. Sebelum memulai pembelajaran kita, Pak ingin kalian mengingat kembali pelajaran sebelumnya ya. Kalian masih ingat apa itu bilangan bulat? Ada yang masih ingat tidak? Baik, Pak. Bagus. Ya, bilangan bulat itu kan bilangan yang terdiri dari angka 0, bilangan asli positif, dan juga bilangan asli negatif. Seperti itu ya. Ya, baik. Terima kasih. Yang berikut, bagaimana cara membaca bilangan bulat? Ya, baik. Coba Fabianus. Menyebutkan nama bilangannya, Pak. Seperti 1, 2, 3, dan seterusnya, Pak. Ya, baik. Untuk Linda, coba sebutkan bilangan bulat negatif. Cara bacanya seperti apa? Negatif 1, negatif 2, dan seterusnya, Pak. Baik, terima kasih. Karena kemarin kita sudah mempelajari tentang konsep bilangan bulat, maka hari ini kita akan mempelajari bagaimana menghitung operasi bilangan bulat, baik itu penjumlahan maupun juga pengurangan bilangan bulat. Ya, semua sudah siap untuk melakukan pembelajaran hari ini? Sudah siap, Pak. Kalau sudah siap, coba perhatikan yang Pak tampilkan di depan layar. Perhatikan ya. Ya, gambar ini. Ada yang tahu ini apa? Pengukur suhu, Pak Guru. Pengukur suhu, Pak. Iya, Itu, ini Pak. pengukur suhu ya. Namanya adalah termometer. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalian pernah melihat termometer secara langsung? Siapa yang pernah melihat? Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Baik. Baik, ya termometer itu ada macam-macam bentuk ya. Ada yang digital, ada juga yang menggunakan air raksa seperti itu. Jadi di termometer itu akan menunjukkan angka-angka yang menunjukkan tingkat suhu yang kita ukur ya. Semakin ke atas berarti semakin tinggi suhunya, dan semakin ke bawah semakin rendah suhunya, seperti itu ya. Kemudian, apakah kalian pernah menggunakan termometer? Ada yang pernah tidak? Pak Guru. Ya, pasti pernah ya, karena kemarin pandemi pasti di sekolah semua pernah menggunakan termometer ya, seperti contohnya yang kedua itu ya, termometer yang digital seperti itu ya. Nah, jadi kenapa Pak menunjukkan gambar termometer ini agar kalian tahu bahwa sebenarnya kita mempelajari operasi hitung bilangan bulat, baik penjumlahan dan pengurangan, itu ada manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu ya. Selanjutnya, ini fungsi termometer itu, tadi apa katanya fungsi termometer? Ukur suhu, Pak Guru. Ya, untuk mengukur suhu. Baik, selanjutnya, mari perhatikan ya. Nah, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu dapat dilakukan dengan beberapa cara ya. Antara lain yang pertama itu menggunakan manik-manik, dan juga menggunakan garis bilangan. Nah, yang mau Pak jelaskan di sini adalah menggunakan garis bilangan ya, seperti itu ya. Ya, coba anak-anak perhatikan ya. Selanjutnya, penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan. Seperti itu ya. Penjumlahan dengan garis bilangan itu dapat digambarkan dengan ilustrasi mobil yang bergerak. Nah, dengan mobil yang bergerak ini ada aturannya, baik itu penjumlahan maupun juga pengurangan. Nah, apa aturannya?
aturannya seperti ini. Yang pertama, posisi awal mobil itu berada di titik 0 menghadap arah positif. Jadi dia ada di titik 0 ya. Titik 0 ini bisa melihat kursornya? Bisa, Bisa, Pak. Pak Guru. Oke, Siapa, ya, Pak Guru? yang pertama itu posisi awal mobil itu berada di titik 0 dan menghadap arah positif. Berarti arah ke depannya ke angka positif. 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu posisi awal mobil. Yang kedua, untuk bilangan positif berarti mobil maju. Berarti kalau kita bertemu soal arah bilangan positif, berarti mobilnya wajib maju. Kemudian, aturan yang berikut untuk bilangan negatif berarti mobil itu mundur. Berarti kalau di posisi di sini dia mundur ke belakang. Dan yang keempat adalah hasil akhir adalah titik akhir mobil. Artinya kalau mobil berhenti di titik akhir mana, itulah hasil dari operasi bilangan tersebut. Untuk lebih jelasnya lagi, coba perhatikan yang Pak tampilkan. Contoh soal ya. Yang pertama, ini dibaca bagaimana? Coba, salah satu orang baca. Tambah negatif 8, Pak. Ya, satu-satu ya, saya minta coba. Victor, coba. 5 tambah negatif 8, Pak. Ya, baik. 5 tambah negatif 8 ya. Berarti semua sudah bisa cara membaca bilangan bulat ya. Karena kemarin kita sudah mempelajari hal itu. Nah, contoh soal seperti ini ya. 5 ditambah negatif 8. Aturan yang pertama, mobil harus berada di titik 0 dan menghadap ke arah positif. Berarti seperti ini ya gambarnya ya. Kemudian tambah negatif 8. Nah, kalau negatif 8 berarti kalau ketemu angka negatif dia maju atau mundur aturannya? Mundur, Pak Guru. Ya, mundur ya. Ini pertama dilakukan adalah karena di sini adalah angka 5. 5 itu berarti positif. Dia maju atau mundur? Maju, Pak Guru. Ya. Maju, Pak. Yang pertama, angka 5 itu positif, maka dia akan maju 5 langkah ke depan. 5. Ya. Dia berada di posisi angka 5. Kemudian ditambah negatif 8. Negatif itu maju atau mundur? Mundur, Pak Mundur. Guru. Ya, jadi dia mundur sebanyak 8 langkah. Ya, maka dia posisinya ada di angka negatif Negatif 3, Pak. ya, negatif 3. Jadi 5 ditambah negatif 8 itu sama dengan negatif 3. Bisa dipahami ya anak-anak? Bisa, Pak. Ya, satu contoh lagi ya. Satu contoh lagi. Ini coba dibaca, satu orang baca. Nah, Stefanus coba tolong baca. Saya, Pak Guru. Ya, coba silakan baca. Negatif 3 tambah negatif 2, Pak Guru. Baik, negatif 3 ditambah negatif 2 ya. Seperti ini cara penyelesaiannya. Yang pertama, mobil harus berada di titik 0 menghadap ke arah positif. Itu aturan yang pertama. Dan yang kedua, kita lihat angkanya adalah negatif 3. Berarti dia harus apa? Mundur, Pak. mundur Mundur, 3 Pak. langkah atau ke 3 arah langkah. negatif 3. Jadi posisi mobilnya ada di negatif 3. Kemudian tambah negatif 2. Nah, negatif 2 ini angka negatif. Dia mundur atau maju? Mundur, Pak Guru. Ya, Mundur, berarti dia Pak. harus mundur sebanyak 2 langkah lagi ke belakang. Seperti aturan yang telah disampaikan. Maka dia berada di posisi negatif 5. Seperti itu ya. Jadi, negatif 3 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 5. Sampai sini sudah bisa dipahami ya? Sudah, Pak Guru. Ya, Sudah, Pak baik. Guru. Nanti yang lebih jelasnya lagi ada semua di bahan ajar yang telah Bapak bagikan ya, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan. Nah, tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Nah, dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat terdapat juga aturan-aturannya sama seperti penjumlahan tadi. Pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan dapat digambarkan dengan ilustrasi mobil yang bergerak. Namun, ada perbedaan aturan. Aturannya perbedaannya cuma satu. Tapi ini sangat penting ya. Nah, aturannya seperti ini ya. Posisi awal mobil di titik 0 menghadap arah positif. Itu sama ya.
posisinya sama. Kemudian untuk yang kedua, untuk bilangan positif berarti mobilnya maju, itu juga masih sama aturannya. Kemudian ini juga masih sama aturannya. Untuk bilangan negatif berarti mobilnya mundur. Kemudian ini yang ada letak perbedaannya di sini ya. Tanda pengurangan artinya mobil berbalik arah. Nah, dan ini juga hasil akhir dari titik akhir mobil itulah hasilnya, seperti itu ya. Jadi tambahan aturannya hanya berada pada tanda pengurangan, artinya mobil berbalik arah. Kalau tadi penjumlahan mobilnya tetap tidak berbalik arah. Di sini perbedaannya ya. Baik, anak-anak coba perhatikan contoh soal yang Pak berikan. Yang pertama, coba dibaca, satu orang baca. Negatif 3 kurang 2, Pak Guru. Baik, negatif 3 kurang 2. Nah, ini contohnya. Kalau negatif 3 kurang 2 berarti aturannya adalah mobil berada di titik 0 dan menghadap ke arah positif. Itu aturan yang pertama. Kemudian negatif 3. Nah, kalau negatif 3, kalau kita ketemu angka negatif 3, maka mobil itu harus mundur. Ingat saja, kalau negatif mundur, kalau positif maju. Itu aturannya. Ya, dia mundur 3 langkah ke belakang ya. 3 langkah ke belakang. Jadi dia berada di negatif 3. Kemudian ingat baik-baik, aturannya adalah jika menemukan tanda kurang ya. Tanda kurang ya, perintahnya kurang. Tadi diaturnya kalau perintahnya kurang berarti mobil itu berbalik arah. Jadi mobil itu berbalik arah. Dari arahnya yang ke kanan, dia berbalik arah ke kiri. Ya, ini dia dari arah kanan, dia berbalik arah ke arah kiri. Ya, ingat baik-baik. Kalau di pengurangan, tanda pengurangan itu artinya berbalik arah. Seperti itu ya. Nah, karena sudah berbalik arah, kemudian di situ dikatakan kurang 2. Nah, 2 ini positif atau negatif? Positif, Pak. Ya, Positif, positif. Pak. Kalau positif berarti aturannya adalah dia harus maju ya. Maju berapa langkah? 2 langkah ya. Seperti ini ya. Jadi posisi akhir mobil itu berada di titik negatif 5. Seperti itu ya. Jadi negatif 3 kurang 2 sama dengan negatif 5. Ya, ini contoh soal yang pertama. Supaya lebih jelasnya lagi, ada contoh soal yang kedua. Ya, sama seperti contoh soal yang pertama, tapi beda angkanya ya. 2 kurang negatif 3. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama kita ikut aturan. Mobil harus berada pada titik 0 dengan menghadap arahnya ke bilangan positif. Kemudian di situ dituliskan angka 2. 2 berarti positif kan, maju sebanyak 2 langkah ya. Berarti mobilnya akan berada di posisi titik 2. Nah, ini kata kuncinya lagi. Kurang. Kurang itu berarti mobil berbalik arah. Berarti mobilnya berbalik arah seperti ini ya. Dari posisi ke kanan dia balik ke arah kiri seperti itu. Kemudian dibilang negatif 3. Nah, kalau angka negatif seperti aturan yang tadi bahwa mobil harus mundur ya. Kalau positif maju, kalau negatif mobil itu mundur. Maka mobil itu mundur sebanyak 3 ya, negatif 3 ya, dia mundur ya. Maka hasil akhirnya adalah positif 5 seperti itu ya. Jadi 2 kurang negatif 3 hasilnya adalah 5. Sampai di sini sudah bisa dipahami anak-anak? Sudah, Pak Guru. Sudah, Pak. Baik, Sudah, Pak. Kalau sudah kita akan lanjutkan lagi ke cara yang kedua, yaitu penjumlahan dan pengurangan menggunakan manik-manik ya, atau pasangan kancing biasanya disebut seperti itu. Berdasarkan media garis bilangan yang telah diamati tadi, maka apa saja aturan untuk menghitung penjumlahan bilangan bulat? Ayo, siapa yang masih ingat yang penjumlahan? Yang pertama itu apa aturannya? Posisi awal harus berada di titik 0, menghadap ke arah kanan. Ya. Yang kedua, kalau bilangan positif berarti maju. Kalau bilangan negatif berarti mundur. Kemudian
titik hasil akhir itu adalah di mana tempat mobil itu berada. Berhenti. Ya, kemudian yang kedua, apa saja aturan untuk menghitung pengurangan bilangan bulat? Nah, ini juga sama ya, seperti yang tadi ya. Yang pertama itu posisi awalnya juga harus di angka 0 menghadap ke kanan. Kedua, untuk penjumlahan itu dia maju. Untuk pengurangan itu dia mundur. Setelah itu kalau bertemu dengan perintah pengurangan, berarti mobil harus Berbalik arah. berbalik arah. Kemudian titik akhir mobil itu adalah hasil dari operasi pengurangan tersebut ya. Berarti sudah bisa dimengerti ya? Sudah, Bisa, Pak Pak. Guru. Baik, kita lanjutkan. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan manik-manik. Nah, untuk melihat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, maka kita akan melihat dalam tayangan video pembelajaran ya. Ini video pembelajarannya. Mari kita saksikan. Baik, ya. Videonya sudah dilihat ya. Oke. Dari video pembelajaran tersebut, Pak harap kalian bisa memperhatikannya dengan baik. Dan dari video pembelajaran tersebut, kalian boleh mengerjakan LKPD berdasarkan video tersebut dan juga berdasarkan hasil dari penjelasan Bapak tadi ya. Oleh karena itu, kita akan masuk ke dalam pengerjaan tugas ya. Kita akan masuk dalam kerjakan LKPD. Nah, sebelum mengerjakan LKPD, anak-anak boleh bersama kelompok yang telah Bapak bagikan tadi ya. Nah, satu kelompok itu 5 orang ya. Boleh sama-sama, kelompoknya boleh dipisahkan. Sudah? Sudah. Ya, baik. Kalau sudah, maka silakan anak-anak mengerjakan LKPD tersebut berdasarkan permasalahan yang harus diselesaikan ya, ada di dalam LKPD tersebut ya. LKPD tersebut Baik, juga Pak. sudah mencantumkan cara-cara bagaimana pengisiannya seperti itu ya. Coba untuk LKPD-nya kalian boleh lihat ya, sedikit lihat di LKPD itu ada aturan-aturan. Yang pertama itu kalian harus mengisi kelompok. Contoh, tulis kalian kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, seperti itu ya. Kemudian tulis nama anggotanya. Setelah itu kalian boleh baca petunjuknya di situ, cara mengisinya. Di situ ada juga LKPD yang 1 itu tentang penjumlahan dan pengurangan. Kalian boleh menggunakan garis bilangan. Kemudian yang kedua itu ada berupa kesimpulan ya. Kalian bisa lihat di LKPD itu, kalian menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian ada kesimpulan 1, ada kesimpulan 2, dan juga ada diskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari LKPD tersebut ya. Silakan bekerja ya anak-anak. Waktu diberikan 35 menit. Pak. Iya, Pak. Kalian juga boleh mencari jawaban di sumber-sumber yang lain ya. Baik itu di buku siswa kalian maupun juga di bahan ajar yang telah Bapak bagikan. Oke, baik, waktunya sudah selesai. Sekarang Pak minta perwakilan dari setiap kelompok untuk maju presentasi ya. Baik, yang pertama dari kelompok 1, silakan maju. Ya, terima kasih untuk hasil presentasinya. Yang berikut kelompok 2, silakan maju. Baik, terima kasih untuk presentasinya. Dan terakhir kelompok 3. Terima kasih untuk presentasinya. Dari hasil pekerjaan kalian, sangat bagus ya, Pak. Apresiasi, pekerjaan kalian sangat bagus. Memang ada beberapa juga kendala yang kalian hadapi, tetapi dari hasil presentasi kalian secara keseluruhannya bagus ya. Hasil-hasilnya juga bagus, cara pengerjaannya juga sudah bagus ya. Dan perlu ditingkatkan lagi cara komunikasi yang baik saja ya dalam presentasi. Mungkin itu secara umum yang Bapak sampaikan kepada kalian tentang hasil pekerjaan LKPD kalian. Maka untuk hasil hari ini Pak menilai bahwa pembelajaran kita hari ini sangat memuaskan ya. Dan selanjutnya sebelum berakhir Pak mau bertanya jawab dengan kalian di pembelajaran ini ya. Pak minta dari kalian
bertanya apakah ada permasalahan yang kalian belum pahami dari materi ini. Apakah ada? Boleh mengangkat tangannya. Sudah paham, Pak. Oke. Sudah paham, Mengerti, Pak. Pak. Baik, kalau sudah paham, maka sebelum berakhir, Pak akan memberikan kalian tugas tambahan evaluasi sebagai penguat dari apa yang kita pelajari hari ini. Ya, silakan dikerjakan baik-baik. Nanti hasil pekerjaannya akan dikumpulkan esok hari. Bisa paham ya? Bisa, Pak. Paham, Pak. Baik. Pak. Baik, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita pulang seperti biasa, Pak minta untuk satu orang pimpin kita berdoa. Samuel berdoa buat kita ya. Oke, Pak Guru. Marilah Baik. kita doa selesai. Terima kasih Samuel. Silakan duduk. Pembelajaran kita hari ini selesai. Semoga apa yang kita belajar hari ini boleh dimengerti. Selamat siang anak-anak. Sampai berjumpa esok hari. Selamat siang. Siang, Pak.